Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan dibahas pada peta konsep ini. Yang pertama itu ada materi tentang wujud zat. Nah, wujud zat itu yang akan dibahas itu mengenai tentang ikatan antar molekul. Terus yang kedua ada atom molekul senyawa. Yang ketiga ada diagram 3 fase, yang kesetimbangan fase gitu. Nah, selanjutnya ada ikatan antar molekul. Nah, ikatan antar molekul itu apa aja sih yang akan dibahas? Ada ikatan kimia, ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik dan kovalen itu gabungan keduanya. Yang kelima ada ikatan logam, dan yang terakhir itu ada ikatan hidrogen. Nah, kemudian ada tentang wujud zat. Wujud zat itu kan ada terbagi 3 ya. Yang pertama itu ada wujud gas, yang kedua wujud padat, yang ketiga wujud cair. Selanjutnya itu ada materi tentang larutan dan kelarutan. Nah, larutan itu ada jenis larutan, ada jenis pelarutnya. Jenis larutan itu kayak ada larutan jenuh, larutan hampir jenuh atau tidak jenuh. Sedangkan jenis pelarutnya itu ada pelarut polar, pelarut semipolar, dan pelarut non-polar. Nah, pada bagian 1 itu kayak menjelaskan tentang larutan dan kelarutan gas dalam cairan. Itu akan membahas tentang tekanan parsial, pengaruh tekanan parsial dengan pengaruh yang temperatur. Nah, kemudian ada kelarutan cairan dalam cairan. Itu faktor pengaruh itu berupa temperatur sama penambahan zat lain. Nah, terus ada juga kelarutan padatan dalam cairan. Itu faktor pengaruhnya itu ada temperatur, terus penambahan ion sejenis dan surfaktan, kemudian ukuran partikel molekul, kemudian ada polimorfisme, dan ada polaritas pelarut dan konstanta dielektrik. Nah, pada materi yang kelarutan padatan dalam cairan itu kayak faktor pengaruhnya itu kan ada polaritas pelarut dan konstanta dielektrik pelarut. Ada juga tentang pH pelarut. Nah, pada polaritas pelarut dan KD pelarut itu aturan pelarut kayak like dissolve like, dan ada fenomena konsolvensi. Nanti di sini akan lebih dijelaskan. Kemudian ada tentang faktor pengaruhnya itu pH pelarut. Nah, di sini tentang penyamaan persepsi kayak asam basa sama konjugasinya atau sebaliknya. Terus yang keduanya itu ada penentuan pH terendah sama kapasitas dapar. Nah, pada pH pelarut ini nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut dengan perhitungan. Nah, kemudian pada larutan dapar dan isotonis, materi tentang larutan dapar dan isotonis itu ada larutan dapar sama kapasitas dapar tadi. Terus ada larutan isotonis. Nah, di larutan isotonis itu kayak efeknya nanti apa gitu, efek hipotonis atau efek hipertonis. Ini dijelaskan kayak ada perhitungannya gitu. Terus ada juga metode menghitung tonisitas. Metodenya dengan ada terbagi lagi nanti menjadi beberapa bagian. Nah, ini metode menghitung tonisitas. Ada 5 metode ya. Yang pertama itu kan ada penurunan titik beku, kemudian ada metode ekivalensi NaCl, ada metode LISO, ada metode White-Vincent, dan metode Proles. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan kalau nggak ekivalensi, penurunan TB atau LISO biasanya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.